Ini tempat studio saya yang baru. Semi klasik, bukan semi lagi, memang klasik. Sengaja di depan rumah saya ada rumah tua, tak jadikan tempat buat ini karena di rumah itu suka ada anak, jadi ya di depan rumah ada rumah tua. Ini barang-barang klasik ya, biar buat konten aja ya. Saya akan membahas satu tema, ini menarik sekali, keterangan kesaksian dari masyarakat yang mulai berani bersuara, menyuarakan unek-uneknya karena ulah Habib-Habib yang suka dawir ya, meminta sambil memaksa, dikasih yang tidak sesuai dengan keinginannya, dikasih ini tapi tidak sesuai dengan keinginannya, marah-marah. Gila. Saya harap masyarakat yang mendapati pengalaman-pengalaman seperti itu juga ceritakan, agar mereka itu jangan sewenang-wenang, seenaknya. Ya dalilnya sama, masa kami cucu Nabi dikasih barang begituan, padahal minta dia. Dan memang kalau kita sering bersama dengan masyarakat mendengarkan cerita-cerita, itu sudah terkenal Habib-Habib itu kalau kepada masyarakat ya minta-minta, bahkan kepada kiai-kiai kampung itu ya minta. Di sini juga ada tetangga saya yang bercerita punya temen Habib, ya dia kalau ini ya minta-minta, dawir. Karena masyarakat di kampung yang muslim itu menghormati yang diklaim sebagai kakek moyangnya, dan mereka menggunakan embel-embel itu untuk melakukan banyak hal, termasuk untuk minta-minta. Padahal kalaupun benar dia adalah cucu Nabi, kalau benar nih, apalagi nggak benar ya, itu nggak diajarkan oleh baginda Nabi. Minta-minta, kalau nggak dikasih marah, atau kalau dikasih tidak sesuai dengan keinginannya marah-marah, itu kan kurang ajar tuh. Kalaupun dia benar cucu Nabi, kurang ajar, tidak bisa dibenarkan ya, apalagi bukan, hanya ngaku-ngaku saja, dan ternyata sekarang terbukti memang bukan. Makanya syukur alhamdulillah dengan ajaran tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, banyak tokoh yang ikut terlibat di dalam meneliti persoalan nasab, yang minimal membuat mereka itu nyetop menggunakan embel-embel itu untuk berlaku seenaknya kepada masyarakat yang awam. Ya, coba dengarkan kesaksian nih, kesaksian pengalaman pribadi. Dan saya yakin sekali lagi cerita macam ini bukan hanya satu orang, pasti banyak. Makanya saya himbau, kalau punya cerita macam ini, ceritakan aja, jangan takut kualat dan lain sebagainya. Mereka harus berbenah diri. Numpang di sini kok, di Indonesia ini mereka numpang. Harusnya mereka berterima kasih kepada kita. Jangan kita dijadikan sapi perahan untuk kehidupan mereka. Harus sudah di stop itu kayak gitu tuh. Coba dengarkan nih. Ini istri saya yang paling cantik, yang pernah saya sampaikan dalam sebuah video mau direbut sama kamu, tapi saya bisa tangkisnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen berkisah bersama istri saya, karena istri saya ini adalah pelakunya, pelaku peristiwanya, korbannya lah katakanlah. Bahwa istri saya ini pernah dimarahi habis-habisan oleh seorang kabid. Ya, saya tidak mau menyebutkan kabidnya itu namanya siapa. Kisahnya mungkin sudah lebih dari 10 tahun ya, 10 tahun. Jadi suatu ketika saya nggak ada di rumah. Nah, kemudian datanglah seorang tamu kabid seperti biasa, dawir. Kemudian dia ya dikasih makan sama istri saya. Terus dikasih oleh-oleh apa ya Mia? Oleh-oleh bawang merah. Bawang merah, bumbu masak bawang merah. Tapi malah didamrak, katanya menghina Nabi Muhammad, menghina keturunan Nabi, gara-gara si kabib ini dikasih bawang merah. Bawang merahnya sekitar berapa sih? Ada 5 kilo? 2 bendel, jadi sekitar 2 enggak, ya, 5 kilo 5 kilo bawang merah itu. Jadi yang masih iya, ada daunnya gitu. Ada daunnya jadi. Itu boleh diceritakan sayang, ceritanya gimana ini? Ceritanya sebenarnya gini ya sahabat, Abah itu dulu sekarang sebenarnya banyak tamu Habib-Habib itu banyak sekali gitu ya.
sampai ceritakan dulu. Nggak usah. Karena sudah biasa. Dulu saya sudah sering kan, kita sering videonya dan memang itu hal biasa. Tiap hari kan kita didatangin tamu kabib gitu. Jadi kadang saya yang nemu nih, pertama saya nemu tuh di luar pintu ya, di luar pintu, terus ternyata ada tamu gitu, saya suruh masuk kadang. Nah waktu itu Abah nggak ada, waktu itu Jumatan. Oh berarti pas iya, pas hari Jumat, sebelum Abah masih di masjid waktu itu. Terus ada tamu Habib itu berarti Habibnya nggak Jumatan dong? Enggak, waktu itu. Kenapa ya? Berarti saya masih di masjid, iya. Masyarakat juga masih di masjid? Masih, itu ada tamu seorang Habib dua, itu bapaknya sama anaknya. Oh berarti bapak beranak gitu? Iya, bapak sama anak. Itu jadi memang dia beneran nggak ikut sholat? Enggak sholat. Terus dia bilang, abahnya di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah masih di masjid, saya bilang gitu. Terus boleh nggak saya makan di sini? Saya kebetulan lapar gitu kan. Terus boleh silahkan, tapi karena saya mau memasukkan Habib tersebut, kalau satu orang saya nggak berani memasukkan ke rumah, tapi karena berhubung dua orang ya, dua Habib, satu bapaknya, satu anaknya, akhirnya silahkan masuk gitu kan. Kalau memang mau makan, terus udah dikasih makan, iya dikasih makan. Lauknya saya biasa menyediakan untuk Habib itu kan enak gitu ya. Iya, terus enak, udah makan, terus saya waktu itu ada anak saya panggil untuk menemanin gitu ya, jadi nggak bertiga, jadi ada anak saya juga gitu. Anak kita masih kecil waktu itu, tapi saya ajak ke situ gitu, saya ajak ya. Anak saya ajak di dapur makannya waktu itu. Nah setelah dua Habib itu makan di dapur. Iya, makanya di dapur kan pas dua orang. Iya, bukan di ruang tamu tapi dapur. Terus setelah makan, karena memang sudah disiapkan di dapur, tadinya kan untuk Abah. Kalau Abah pulang gitu kan udah disediakan gitu, berhubung ada Habib katanya lapar kita makan ya saya kasih gitu. Terus udah gitu, setelah itu terus bentar. Umi nggak tanya si Habib itu nggak sholat Jumat itu? Saya nggak sempat tanya. Yang jelas Abah itu lagi di masjid lagi sholat. Soalnya saya kan sambil mengurus anak gitu kan, jadi mengurus anak kan peduli mau sholat Jumat mau enggak gitu. Yang jelas saya sambil ngurus anak, sambil menyediakan makanan buat Abah untuk nanti pulang Jumat gitu. Terus setelah itu Habib itu udah enak, udah kenyang gitu ya. Terus mau keluar kan, mau pulang gitu. Umi, Bu Nyai bilangnya gitu. Bu Nyai saya mau pulang gitu. Biasanya saya memang kalau ada Habib ke situ memang saya ngasih amplop gitu ya. Saya ngasih uang ya, amplop. Dan kadang kalau Habib ke situ tapi kitanya nggak punya uang, kayaknya ngambang gitu loh, kayaknya harus punya uang, karena dia itu kan mengaku sebagai keturunan Rasul ya dari dulu, jadi kan iya waktu itu. Terus akhirnya si Habib itu terus uangnya mana gitu ke saya bilang, aduh maaf saya waktu sekarang ini nggak pegang uang, cuma saya punya bawang 2 bendel gitu, dari waktu itu dari tamu pasiennya Abah, tamu dari Brebes kan bawa bawang ke situ gitu, bawa bawang 2 bendel, yang bendelnya kan gede-gede sekali gitu kan, bawain bawang aja gitu. Saya minta maaf, saya bener-bener saya nggak lagi pegang uang gitu. Pada saat itu tuh emang saya bener-bener nggak pegang uang, Mbah. Terus saya bawain bawang itu, terus dia bilang gini, saya dimarah-marahin gitu, gini, cucu Rasul kok dikasihnya bawang gitu. Aduh saya sampai, aduh ya Allah ya Rabbana gimana gitu, cucu Rasul kok dikasihnya bawang, sambil marah-marah dan bawangnya juga dibawa gitu. Jadi udah malu tuh, iya, saya minta maaf gitu. Iya terus pergi gitu. Saya minta maaf nggak bisa kasih bawang gitu. Iya. Marah-marah bawangnya dibawa juga ya. Bawangnya dibawa juga. Gitu. Jika begini. Terus itu udah terus
dia pulang, saya masih mengurus anak gitu, udah gitu aja. Nah, itu dia sahabat bahwa di mana istri saya dimarahi karena ngasih bawang. Tadi bawangnya dibawa juga itu kan. Kan lucu ya. Kalau dia marah nggak mau dikasih bawang, ya jangan dibawa dong bawangnya. Sementara dia bilang kan katanya lagi mau bikin pondok gitu ya. Iya. Padahal dia bikin pondok itu kan butuh bawang juga buat makanan sama pekerja yang bikin pondok gitu ya. Dia udah marah-marah katanya cucu Rasul kok dikasih bawang. Sudah marah, bawahnya dibawa juga, diembat juga. Aduh, ini kelakuan dasar kabur-kabur. Dan ini baru saja kemarin ya, kemarin ini hari, berarti ini hari apa ya? Ini hari Sabtu, kemarin hari Kamis itu ada anaknya si Kabib ini yang tadi marahin istri saya. Anaknya datang ke sini, datang ke adik saya, Setropik, datang dia katanya bilang saya disuruh ke sini sama Abah untuk minta bantuan, katanya abahnya lagi di rumah sakit butuh biaya 5 juta. Terus sama adik saya dikasih amplop, dibuka sama si Kabib ini, Kabib bocilnya ini. Nah, isinya 25.000. Kok segini sih? Ini sebutuh 5 juta. Kok segini? Enggak ada duit nih. Terus adik saya tanya, sampean kesini tahu dari mana? Dia bilang tahu dari Allah. Adik saya bertanya lagi, sampean kapan ketemu sama Allah? Baru dikasih tahu. Di situ dari pertanyaan itu si Kabib bocil ini aja nggak bisa jawab, dia pergi gitu saja. Nah, sahabat itu apa yang kami alami barusan ini adalah salah satu dari sekian banyak peristiwa yang mungkin nanti akan kita ceritakan satu persatu. Hal-hal yang boleh dikata bisa menjadi pelajaran bagi sahabat Ibalwa semuanya, atau bisa menjadi hal yang perlu kita waspadai bahwa mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW hanya untuk urusan mencari cuan. Oke. Miris ya kita mendengarkan cerita macam kayak gini. Miris sekali. Nama Rasulullah dijual-jual, nama Nabi Muhammad dijual untuk kepentingan pribadi. Sungguh nggak elok sekali. Satu kali lagi, kita tujuan menyebarkan itu untuk menghentikan perlakuan mereka yang sewenang-wenang, untuk juga supaya masyarakat jangan mau seperti itu kan, dianggap sapi perahan, dijadikan sebagai sapi perahan untuk menghidupi mereka. Sekali lagi, biar ini menjadi pelajaran bagi mereka dan juga kepelajaran bagi masyarakat yang awam. Udah, jangan dikasih aja, ngapain? Mengaku siapapun aja, jangan dikasih. Kalau memang nggak mau ngasih, kalau memang nggak ada, jangan. Kalau mereka berlaku kurang ajar, usir rumah kita kok. Jangan ini tujuan kita memuliakan kan, menghormati yang diklaim sebagai kakek moyangnya kan, itu baik tujuan masyarakat kita itu. Cuma dimanfaatkan aja tujuan kita itu oleh oknum-oknum yang kurang ajar itu tuh. Nggak tahu diuntung, nggak tahu malu, nggak punya sopan santun, seenaknya. Dan itu sekali lagi bertentangan dengan akhlak baginda Nabi SAW. Maka kita pertanyakan, genetiknya benar gak nyambung kepada Rasulullah? Alaknya kok begini? Yuslah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya himbau kepada masyarakat yang punya cerita macam begini, up di media sosial agar banyak orang yang paham, agar banyak orang yang berani bersuara, agar banyak orang yang tidak terbodohi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.